Halo. Halo. Tuhan. Kabeh sehat? Amin. Harus dong, harus sehat. Bukan harus karena apa, tapi lebih karena kita menikmati yang Tuhan sediakan. Amin. Ya. Karena ketika sakit pun Alkitab menulis di tempat tidurnya orang benar itu bukan menjadi ya, tapi dia mengalami kasih Tuhan. Sekalipun dalam kondisi tubuh yang sakit mungkin, tubuh yang tidak sehat mungkin, di tempat tidurnya. Mazmur 41. Oke, sekilas saja kita baca. Nah, ketemu? Belum. Oke. Ayat 4. Mazmur 41 ayat 4. Atau dari awal saja boleh, 1, 2, 3, 4 ya. Doa minta penyembuhan. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ini yang harus kita jadikan dasar keyakinan. Amin. Ya. Kalau tadi disebut engkau tidak membiarkan ayat 3 bagian akhir, membiarkan dia dipermainkan oleh musuhnya. Saudara punya musuh? Halo? Halo? Kak duit, tenang yo. It's good gitu loh. Kalau nggak punya musuh secara fisik alias sing saudara, anggar ketemu wong kok anyar. Kok aku gak ketemu baik. Nah, itu artinya saudara sedang punya kalau kondisi hatimu kayak gitu. Tapi kalau engkau benar-benar gak punya musuh alias gak punya sesuatu yang sedikit banyaknya mencuri damai sejahteramu, itu dia yang dimaksud engkau tak punya musuh. Tapi yang dimaksud di sini engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya adalah musuh secara roh, yaitu iblis. Iblis tuh di dalam Yohanes 10 dikatakan dia sama dengan pencuri. Yang mencuri apa? Ayo, masalah lali saudara. Ini ayat penting loh saudara, supaya ketika saudara ada masalah, saudara tuh bisa klaim, bisa pakai ayat tersebut untuk hantam balik musuhmu. Ini loh yang seringkali orang Kristen kebanyakan bisa ditipu. Kenapa? Dia nggak ngerti firman. Ada janji Tuhan yang dahsyat luar biasa, tidak pernah dia tahu. Sehingga ketika ada masalah, nah masalah itulah yang menginjak-injak dirinya. Iblis itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Awalnya mencuri damai sejahteramu gitu loh. Kalau kau ketemu seseorang dan kau merasa tidak sejahtera, nah hati-hati. Berarti sedang ada musuh yang ngitik-itik saudara untuk hilang damai sejahteramu. Ya. Nah, setelah sudah seperti itu, engkau alami tidak sejahtera. Lah sejahtera ini dicuri alias tidak sejahtera. Wagah apa tok uang kuwi kayak gitu-gitu. Waspadai. Dia mencuri terus membunuh mungkin enggak secara fisik, dan banyak kali memang enggak secara fisik dulu. Itu yang harus kita waspadai loh saudara. Ya, jangan pikir alah sepele. Waspadai, benar, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Amen. Dan kemenangannya ditaruh di bawah kakinya yang adalah jemaat saudara dan saya. Amen. Tapi kalau kita sendiri tidak meyakini itu, nah ini dia taktiknya iblis. Ya
begitu ada masalah lepas kayak kerupuk kena banyu. Tahu ya saudara, kalau kerupuk ya saudara makan karak lah, ditumpang sambal tumpangmu langsung saudara remuki apa jenenge karak cemplungnya soto sing doyan soto gitu. Lalu apa jadinya dengan kerupuk dan karak saudara kalau sudah siram begitu gitu? Lembek. Emang enak sih, saudara tinggal belum usah ngunyah kan gitu. Tapi itu juga yang dilakukan iblis. Saudara tinggal ditelan bulat-bulat sama si polisi. Saudara perhatikan baik-baik hidupmu. Nah, mari. Ini hanya sekilas saja. Jadi sebenarnya Tuhan itu akan melakukan, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Jadi kalau engkau sedang alami kelemahan tubuh, ojo mandek, alias mandek di sini. Oh, aku tak kayak orang menyerah dulu, tidak punya pengharapan itu. Ya apa-apa no. Nah, padahal saudara tuh punya kuasa lewat ini loh, dari hati yang percaya pada firman. Saudara tuh punya kekuatan untuk membungkam musuh dan pendendam. Amen. Itu sudah ditaruh Tuhan sejak pada kanak-kanak. Amen. Orang-orang percaya yang baru bertobat. Tuhan sudah taruh kuasa itu. Amen. Amin. Cuma kadang-kadang nggak kita fungsikan. Akhirnya menguap begitu saja. Enak masalah. Saudara koyok ditembak nggak cuma satu kali. Kalau senjata yang nembak bos itu berondong kan, berondong jagung mitraliur, pakai senjata AK mungkin entek kabeh. Ingat baik-baik, Tuhan itu sudah memberi dan nyata ya, kemenangannya sudah di tangan Dia dan itu sudah diserahkan di bawah kakinya, yaitu jemaatnya. Nah, saudara tuh harus paham benar, paham dalam artian fungsimu tuh ya opo gitu ya. Makanya Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Itu janji Tuhan. Ya, amin. Yang saudara bisa terima, yakini dan terjadi atas. Amin. Amin. Kenapa? Karena memang itulah janji Tuhan. Saya ayat ini nih pernah pada suatu ketika seorang anak muda gitu ya, sakit, terus saya bacakan ayat ini. Orang itu sih meresponnya nggak terlalu good gitu kan. Oh ya aku sehat, enggak. Tapi nah ini untungnya ketika kita nyampaikan firman. Firman itu kan pedang bermata dua. Jadi kena ke saya dan ayat inilah yang saya pakai ketika saya mengalami berbagai kondisi kesehatan fisik. Sampai pada satu titik saya ngobrol dengan seseorang, lu tenan lu Pak, waktu aku kena tipes, jemaat yang datang, ayolah tante, diinfus di rumah saja, enggak apa-apa, saya punya teman gitu kan. Karena saking lemesnya saya nggak bisa dan nggak mau debat gitu loh, saya cukup dadah, alias bilang, enggak, aku meyakini nggak akan mati gara-gara ini. Dalam artian saya tahu tanggung jawabku belum berakhir. Bojoku ning atas kepalaku ngomong apa nih Jogja wae, antar lagi. Apalagi tuh, aduan ngapain sampai Jogja? Kan? Dia pikir mungkin di Jogja ada adik dan ipar gitu kan. Enggak, bukan itu yang saya harap. Saya harap mau tinggal di rumah dan saya sehat. Maksudnya terus mengalami pemulihan. Dan benar saudara itu terjadi. Nah ketika aku cerita di kendaraan bersama beberapa teman, lah emang waktu ibu kena tipes tuh enggak sakit? Ya sakit lah. Terus ya gitu jenenge wong loro kan mesti ada yang enggak enak toh gitu. Wong saya sampai terhantar lemes. Gimana enggak lemes mangan hanya sesekali dan itu pun bubur, tapi lewat ayat ini loh saya percaya Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kok pulihkan sama sekali dari sakit. Amin. Tapi ingat baik-baik,
Jangan kau cobai Tuhanmu dengan ngomong seperti ini lalu kau bilang, Tuhan aku tak sakit, terus aku kaknya. Saya tidak ngajari saudara anti dokter, no. Tapi yang saya ajari, saya tanamkan, saya tularkan iman itu loh, yang dasarnya firman Tuhan. Nah itu yang harus kita pahami. Sebab gini saudara, coba kita baca atau buka dari Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas 8 ayatnya yang ke-16 mulai. Oke, ketemu? Lukas 8 ayat 16. Perumpamaan tentang pelita sampai ayat 18 ya, cuma 3 ayat aja. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Perhatikan ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ayat bagian terakhir juga mulai juga kita ulang 2, 3. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Nah, ini orang-orang GR merasa aku udah iman, tapi ternyata ketika ada masalah imannya tidak berfungsi. Loh, lah imanku ning Tuhan Yesus sih, masa orang berfungsi? Nah, pembuktiannya adalah ketika ada masalah. Naik masalah sih, oke saja gitu kan, bukan eko saja ya. Dan lain orang ngantuk. Oh, saking ngasih kayak kan krungu ora. Ora gas. Fokus apa kuwi? Fokus HP jangan. Sian wis duduk ning mburi, gak fokus waduh. Gue lakon jejer Pak Bas. Amin. Nah, saudaraku, apa tadi aku sampai lali. Jadi nenek masalah memang apa ya? Aman gitu kan, kayak jalanan tol dulu mulus tanpa ada lampu bangjo. Kalau lampu selalu ada di mana-mana, tapi lampu bangjo itu loh, orang suka ke tol gara-gara nggak ada lampu stopan gitu kan. Nah saudara, perhatikan hidupmu tuh justru ketika enek masalah dulu. Masalah tadi dibilang oleh Bagus bahwa masalah itu yang ada di bawah kita itu harusnya, tapi faktanya, ayo. Nah, faktanya masalah terus disunggi alias menekan, sampai wajahnya berkerut-kerut, sampai wajahnya tidak sejahtera. Itu kan orang tidak sejahtera itu, itu kan? Jelas banget. Orang bilang kayak pepaya Cibinong atau kayak wajah kuda panjang. Nah saudaraku, justru itu ujian daripada keberadaan kita, meyakini firman tuh bukan hanya ketika engkau dengar, tapi ketika hidup sehari-harimu tuh. Apakah firman mengontrol hidupmu? Apakah firman berbicara kuat dalam dirimu? Jadi firman itu nggak cuma nyangkut di kepala kita atau di telinga kita, tapi sampai menggerakkan seluruh keberadaan hidup kita. Itu yang seharusnya. Kenapa? Sebab ini dia dikatakan yang bagian pertama 16, tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan dan seterusnya.
Nah ternyata yang dimaksud pelita di sini adalah pengetahuan, pengenalan akan firman. Kalau engkau terima firman, pastikan hatimu haus lapar akan firman. Kenapa? Loh, kadang-kadang orang yang renek masalah, gitu kan? Atau gampangnya gini, saudara wis parah, dicepai makanan macam-macam, apa yang saudara buat? Ngerti-ngerti. Beda ketika saudara luwe, wah wis pokoke disikat gitu kan. Ambuh perkara kasinen atau piye pokoknya habiskan gitu kan. Nah saudaraku, ini loh, kadang-kadang tanpa sadar kita ini enggak punya lagi rasa haus lapar akan Tuhan, sehingga hidup kita berjalan ya memang lempeng, tapi enggak ada sesuatu yang membuat roh kita ini bisa melonjak. Roh kita begitu bergelora mencintai Tuhan, enggak ada. Tapi bandingkan ketika ini masalah, doanya tolong doakan, anggar gua ketemu, doakan aku lagi begini, gono. Kenapa? Karena ada tekanan. Nah saudaraku, Tuhan mau tiap-tiap kita perhatiin, ketika firman datang nggak cukup sampai nyantol di otak kita. Amin. Tapi benar-benar terjadi sampai kepada alam bawah sadar kita, dimana ketika ada terjadi sesuatu, firman itu, file firman itu yang muncul. Saudara kalau ya kembali kayak operasi otak atau bawah sadar kita tuh kayak laptop tuh, kayak HP, nah gampang HP. Saudara nyimpan sesuatu, ketika pada suatu saat tiba-tiba saudara pengen masak gulai, nah kan saudara udah punya simpenan resepnya, apa yang saudara buat? Bukalah filenya itu dong. Oh iya, ternyata ini dia. Walau sudah ada bumbu instan, harus ada tambahan-tambahan ingredientnya. Nah, file di hidup kita harusnya terisi bukan oleh sate, gulai dan apalah itu, tapi oleh firman. Sehingga ketika ada yang menjadi tantangan, katakan tantangan, apalagi itu masalah, file itu saudara buka itu ndak enak isinya kalau memang saudara hanya dengar begitu saja. Tapi ketika firman itu benar-benar nyantol, kau doakan, kau bawa dalam doa Tuhan, biar firman itu ada dalam hidup. Sehingga ketika ada masalah, itu firman yang muncul. Karena ketika masalahku ini ekonomi katakanlah, muncul jawabannya, jangan kamu khawatir tentang apapun. Nah saudaraku, itu yang seharusnya terjadi, sehingga kita tidak kehilangan arah. Kita tahu dengan pasti benar Bapakku akan memenuhi segala kebutuhanmu, Filipi 4 ayat 19. Tapi harus diikuti juga dibilang yang tidak kerja tidak boleh makan. Nah, itu ada ayatnya tuh saudara. Makanya ayo saudara supaya tongong-tongong, tomblang-tomblong, baca firman Tuhan sehingga file hidupmu tuh penuh dengan firman. Dan ketika ada masalah, jawab dari firman itu jelas, nggak awang-awang, nggak kabur, nggak samar-samar, tapi jelas. Begitu kau ketik masalahmu apa, yang muncul jawab dari firman. Jadi itu makanya ya dilanjutkan yang 17, sebab apa ya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Semua akan kelihatan dengan nyata. Nah ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia yang ke berapa 3 itu ya.
Ayat 18-nya, oleh karena itu perhatikanlah baik-baik cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Karena bagi setiap orang yang berusaha mengerti ajaranku, Allah akan menambahkan kemampuan untuk mengerti lebih banyak lagi kepadanya. Tetapi bagi setiap orang yang tidak berusaha mengingat dan mengerti ajaranku, biarpun dia merasa sudah mengerti, gitu ya, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti itu darinya. Merasa aku wis ngerti kok, aku wis pernah denger kok tantein khotbah itu kok. Merasa, padahal belum pasti dia benar-benar punya. Baru rasa-rasa. Rasane aku pernah khotbah tantein kuwi. Ya betul, tapi kenyataannya sudahkah jadi hidupmu? Nah itu dia faktor masalahnya. Bukan masalah apa-apa, tapi lebih kepada praktek firman-Nya itu yang harusnya menjadi hidup kita sehari-hari. Karena sekali lagi yang bicara tentang KKR, kebangunan rohani itu tidak saja di waktu-waktu tertentu, tetapi personal revival harus terjadi di keseharian hidup kita. Caranya, ketika engkau baca firman, ketika engkau dengar firman, terus hatimu melonjak, bener, iya bener, amin Tuhan. Contoh gini, ketika saudara ada masalah, terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saudara tentang sebuah janji Tuhan untuk menjawab masalahmu, ya. Maka saudara akan merasa, fileku terisi, sehingga ketika masalahnya muncul, filenya juga muncul. Contoh, pada saat saya sedang duduk diam gitu ya, nggak lagi berdoa saudaraku, tapi dalam posisi sedikit ada kesedihan, susah. Nah, kemudian tiba-tiba gitu ya, tanpa saya minta, tanpa saya berdoa, tiba-tiba gitu saja. Saya percaya setiap kita pernah alami itu. Ingatan saya itu tertuju kepada 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan ketika Allah memberikan atau ada pencobaan, Dia juga akan memberikan kepadamu jalan keluar, alias satu paket. Masalah dan jalan keluar itu satu paket. Amin. Nah, kita ini yang seringkali fokusnya neng masalah, itu yang salah. Mama salah, mama keliru. Kenapa? Fokusnya neng masalah. Padahal begitu ada masalah, perhatikan, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Nggak ada mau saudara sampai butang apa bunok, sampai nggak ada tahu jalan keluar ini biaya. Kayak apa ya? Saudara kebelekan opo, rasa-rasanya masalah kok terus-terusan ngantri lagi. Burung selesai satu sudah datang, muncul meneh. Ki anakku meneh. Artinya saudara terbelenggu dengan yang melihat. Saudara tidak mengizinkan yang tidak kelihatan, yaitu firman itu bekerja dalam dirimu, sehingga filemu kosong ya, gak ada. Nah ayo belajar saudara. Belajar apa sih? Belajar perhatikan cara kamu mendengar firman. Ojo familiar, ojo alah biasa tambahin khotbah yang makai. Itu familiar itu saudara. Itu sesuatu yang justru merugikanmu sendiri, sikap hati kayak gitu. Sehingga ketika ada masalah saudara bingung dia jalan keluarin dia, rasanya buntu. Ya, karena memang file firman gak enak, makanya gak ada jalan keluar. Yang rasanya semua ngeblok aku. Nah itu dia. Makanya saudara dikatakan perhatikanlah cara kamu mendengar firman.
Karena siapa yang mempunyai firman, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai firman, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Rasanya aku wis tahu krungu tantein khotbah kuwi kan diayati. Nah, Roh Kudus nanya gitu. Ini ndi? Kok Pak Bas? Pak Bas dewe lali. Aduh, akhirnya wis kok tantein. Lah dalah aku dhewe yo lali. Gitu. Apa? Alkitab boleh buka Alkitabmu boleh, enggak apa-apa, mau Alkitab masih sah. Kecuali ning RRT Alkitab kaulah gitu kan. Tapi saudara malah puyeng dhewe. Kenapa dadak buka seluruh Alkitab lho? Itu makanya ketika masih waktu panjang, masih ada kesempatan, bacalah firman Tuhan, sehingga file hidupmu tuh dipenuhi oleh firman. Kenapa gitu? Karena gini, sadar atau tidak, diakui atau tidak, file hidup kita, alam bawah sadar kita ini sudah terlalu full dengan ajaran-ajaran lama, paham-paham dunia yang seringkali bertolak belakang, benturan firman. Itu yang harus dibasuh dengan firman, diganti dengan firman. Kenapa? Karena firman itu jalan hidupmu. Tanpa firman saudara akan cutel. Tahu ya, cutel nggak ada jalan keluar. Beneran. Ada banyak orang, kalau saudara tahu lihat kondisi dan situasi, ada banyak orang yang tanpa pengharapan. Kenapa? Dia nggak ketemu jalannya. Nggak punya jalan, nggak punya jawaban. Sebab jawabannya hanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Hanya di dalam Dia dan lewat firman yang Dia ajarkan, itulah jalan hidupmu. Amin. Maka harusnya jalan hidup itu jangan pernah ditinggalkan. Ya. Nah, oke. Sebentar, kita akan lihat dalam Ulangan 28 ayat yang pertama. Itu ayat ada di 5 kitab Musa sebelum kitab Yosua. Ya benar, sebentar ya. 28 ayat 1. 28 ayat 1. Oke. Ayat 1 dan 2 kita baca. Ayat 1 aja dulu. Ayat 1, 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Stop di situ aja. Perhatikan ayat pertama. Jika engkau apa? Baik-baik mendengar apa, saudara? Suara Tuhan Allahmu, terus dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini. Terus janjinya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa di bumi. Perhatikan. Mengangkat. Maksudnya apa tuh? Lagi. Sebelum sampai di mengangkatmu, saudara, Tuhan tuh sudah kasih perintah, janji, jika kalau engkau baik-baik apa? Mendengarkan. Baik-baik itu alias apa? Bahasa lainnya baik-baik mendengarkan. Menyimak. Oke. Jadi ketika ada firman Tuhan, entah saudara sedang baca, ayo fokus. Gak usah urus yang lain, fokus saja. Apalagi kalau dalam ibadah, urusan lain-lain itu sudah
ditinggal gitu ya. Ya bukan berarti kita egois, tapi lebih kepada kebutuhan penting di hidup kita adalah firman gitu. Nah, dikatakan jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, bukan 1-2 perintahnya loh ya. Segala itu piye? Ya kabeh gitu kan. Perintahnya yang ku sampaikan padamu pada hari ini, alias yang kau dengar hari ini, ayo baik-baik dengarnya. Sekaligus dikatakan lakukan dengan setia, dengan tekun. Memang hari ini saudara, kalau cerita tentang apa yang saya alami bersama Tuhan ya, hari-hari ini makin hari Tuhan itu semakin menampakkan dirinya secara nyata di hidupku. Kenapa? Oh, ada banyak pergumulan kesehatan di usia sekian gitu loh. Nah, saudaraku, yang salah satu saya mau cerita bagaimana ada satu kondisi tertentu di tubuh saya yang harus saya tanggulangi, bukan dengan obat, tapi dengan doa. Alias, nah terus ya itu tadi, saya hanya mengucapkan tubuhku ini bait Allah, tubuhku ini rumah Tuhan, maka Tuhan menginginkan dan Tuhan sudah berfirman, aku hidup dalam kesehatan ilahi. Nah, ketika ada satu benjolan kecil di kakiku, gitu ya, kamu tidak punya hak di sini. You must go on, minggat sekarang juga, tak lempar ke mukanya si iblis. Karena paket salah kirim nih, ayo cepat ambil iblis dalam nama Yesus. Enggak satu kali saja saudara, itu masalah rampung gitu. Masih terus saya ulang, tiap saya pegang benjolan di kaki saya, terus saya perkatakan, bukan berarti bertalu-talu tanpa apa, tapi lebih kepada meyakinkan diriku bahwa Tuhan Maha benar. Saya terus ngomong, dan pada satu titik benjolan itu hilang. Beneran, benjolan itu hilang begitu saja. Saya tidak tahu kemana, tapi yang saya tahu itu paket salah kirim dan iblis yang mengirimnya harus ambil dengan segera. Nah, segeranya itu tergantung dari keyakinanku gitu loh. Nah, begitu juga terjadi dengan dirimu. Ayo bangun hidupmu begitu rupa. Saya tidak mengajarimu anti dokter, no, tapi lebih kepada andalkan Tuhan, asah imanmu. Tanpa itu, saudara, saya kasih tahu ya, hari-hari ke depan iman itu lebih berharga daripada hartamu. Seberapa banyak hartamu tidak akan menolong tanpa iman. Percayalah. Jadi apa yang harus kau buat? Ayo imanmu yang harus terus ditumbuh kembangkan dengan cara baca firman, resapi, renungkan, simpan di file hidupmu sampai ketika ada sebuah kebutuhan muncul, itu file sudah jedul tanpa kau macam-macam gitu. Itu ketik masalah langsung jawabannya jedul. Jadi saudara, gampang kok, simpel kok, hidup ini simpel jadi. Cuman yang bikin masalah, yang bikin repot ya kita sendiri yang masih ucing-ucingan dengan firman Tuhan. Oh iya toh, tenang toh, kuwi kelasnya nunggu tante, ini pendeta. Itu yang bikin sulit hidupmu saudara. Kenapa masih banyak berbantahan? Itu yang bikin banyak rintangan dalam hidupmu. Dari hari sekarang saudara, ayo belajar tekuni firman dan perhatikan dengan baik-baik. Jadi ketika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka dikatakan Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kenapa? Karena memang Tuhan menitahkanmu, membuat keputusan bahwa engkau itu adalah garam dunia, engkau adalah terang dunia. Maka pada ketikanya engkau akan dicari banyak orang, engkau akan dibutuhkan oleh banyak orang.
Kalau kita tidak pernah mengenali suatu masalah, gitu, dalam artian mungkin katakanlah teknologi untuk HP. Kalau kau tidak tahu mengenal tentang HP, ya orang tanya tentang HP, saudara kan belum. Nah begitu juga dengan karena kau tidak punya simpenan firman di hidupmu, ketika orang akhirnya kita sendiri yang rugi, gak bisa nulungi orang lain kok. Jangan nulungi orang lain, nulungi diri sendiri aja kadang gak bisa. Di situ loh saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita perhatikan cara kita mendengar firman. Bukan kemudian aja mendeleng tapi pikirannya nengen didi sampai akhirnya burung hitam yang mencuri benih firman. Gak gitu juga. Santai boleh, ojo ngantuk asalnya. Nggak serius amat gitu loh saudara, Pak Ahmad aja nggak serius, gitu kan? Nah saudara, tapi apa ya? Firman itu saudara kemudian bawa pulang ke rumah, ulang baca, ulang doakan supaya firman itu nyantol benar-benar tersimpan di file bawah sadar kita, mengganti, mendelete segala hal yang tidak tepat sesuai firman. Amin. Itu butuh loh saudara. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang mungkin perkara kecil-kecil tuh, pernak-pernik hidup ini yang kita pikir lah kae ngono pahami lah mamaku biyen yo ngono ngajarine apa nek bapakku kan. Itu tuh saudara tahu kalau itu tidak sesuai firman, itu yang harus di-delete, dihapus, diganti dengan kebenaran firman, supaya ketika kebutuhan tentang itu tadi muncul firman yang muncul, bukan karena ini contohnya gini. Ketika saya dulu melayani pertama jadi orang Kristen, kan, gembalaku ngomong begini, saya terpola kayak itu. Tidak begitu saudara, itu pola yang seharusnya disesuaikan dengan firman. Tadi malam saya sempat ngobrol bahwa apapun kondisimu, benturkan dengan firman. Cara benturkannya ya coba cek ulang firman Tuhan ngomong apa. Kalau firman Tuhan ngomongnya tidak sesuai dengan yang kau alami, kira-kira saudara ngikuti firman yang hierarki tertinggi atau pengalamanmu. Kalau pengalamanmu, kau jadi orang kalahan, loser, kalahan. Tapi kalau engkau menjadikan firman itu target utama dalam hidupmu, saudara akan menikmati kemenangan sepanjang hidup. Jadi apa yang harus kau buat? Itu tadi. Firman harus ada di filemu, sehingga ketika ada sesuatu yang berbeda dengan janji Tuhan, engkau bisa benturkan itu dalam kapasitas firman yang benar. Firman di atas segalanya itu harus mutlak. Jadi dari sekarang saudara isi file hidupmu dengan firman, dengan janji Tuhan. Ojo janji menungso iso lali, menungso iso gak komit gitu kan, gak bisa menepati janjinya. Yang bisa menepati janjinya hanya Tuhan. Gak ada saingan lain. Nah dari situ loh kita perlu percaya kepada firman Tuhan dengan penuh. Ayat yang kedua dari berkat tadi, pasal 28. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Ayat kedua ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan seterusnya. Itu janji Tuhan, berkat Tuhan untuk mereka yang menyimak dengan baik-baik firman Tuhan. Banyak tuh berkat, saudara bisa baca nanti di rumah. Tapi sebaliknya mulai ayat 15 itu bicara tentang kutuk. Enak, yaitu kutuk orang yang tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hidupnya akan penuh masalah tanpa jalan keluar. Kalau engkau ada masalah karena engkau mendengar baik-baik firman Tuhan jadi jawabanmu. Jadi saudara bisa lihat perbedaannya antara berkat dan kutuk. Kalau engkau pengen berkat, gak kutuk, lakukan apa yang menjadi ayat-ayat berikutnya.
Dengar baik-baik, perhatikan dengan seksama, dan simpan itu dalam hidupmu, sehingga firman itu yang menjadi komandan dalam hidup. Gak ada yang lain. Oke, Tuhan memberkati kita dan mari kita datang kepada Kristus. Oh Bapakku, terima kasih. Mungkin dengan nada yang slow. Hidup Karena percaya. Saya udah kita balik ke ini. Percaya kau yang
Izinkan firman-Nya terus berbicara dalam hati pikiranmu, memenuhi hidupmu. Karena firman itulah jalan keluar bagi setiap keadaanmu. Tanpa engkau berpaut kepada firman-Nya, maka keberadaanmu akan mengalami ada banyak tekanan dalam hidupmu dan kau tidak tahu jalan keluarnya. Firman-Nya adalah jalan keluar, jawaban dari setiap masalahmu, dan pastikan engkau mempercayai itu. Tuhan, hambamu berdoa, ya tambahkan kapasitas iman tiap hari, percaya penuh kepada firman-Mu, sehingga kami berkerinduan membutuhkan firman-Mu, mengerti kebenaran-Mu, sehingga firman itulah yang akan menjadi pelita bagi jalan kami, terang bagi hidup kami. Dan apapun situasi kondisi yang harus terjadi di hidup kami tidak kehilangan arah, kami tidak kehilangan pengharapan, karena firman-Mu itulah pengharapan yang terutama di hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekandara lapasyaka isakanderumakia para lapasyaka. Jemaat, pastikan kau tiap saat terhubung dengan firman-Nya. Setiap saat engkau terus mengingat firman-Nya. Ketika engkau bekerja, ketika engkau beraktivitas, firman-Nya itulah yang akan terus berbicara di hidupmu, sehingga engkau tidak akan pernah salah langkah. Kata para lapasyaka, firman yang akan mendewasakan keberadaan imanmu. Firman juga yang akan melatih hidupmu untuk tegak di masa sukar, untuk bangkit di masa lemah. Tuhan pemilik hidupmu tidak akan membiarkan kau jatuh tergeletak. Kata para lapasyaka. Oh Bapakku, biar terus firman-Mu menjadi arahan utama di hidup kami. Ya firman-Mu selalu jadi jalan keluar bagi hidup kami sehari-hari. Firman juga menjadi jaminan masa depan kami. Apapun kondisi dan situasi dunia ini tidak mempengaruhi keputusanmu, karena firman-Mu berdaulat penuh Tuhan atas dunia ini juga atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu tidak pernah gagal, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan melakukan bagiannya, dan firman-Mu lah yang akan mendewasakan hidup masing-masing kami untuk terus berharap kepadamu, untuk terus mengandalkan-Mu, dan dalam segala situasi kondisi kami percaya firman-Mu lah jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau demikian jemaat, perhatikan cara hidupmu, selaraskan dengan firman-Nya, karena engkau akan berbahagia ketika engkau melakukan itu. Firman-Nya yang akan menjadi pendukung, penopang, dan pemelihara hidupmu. Firman-Nya juga yang akan Dia kerjakan atas hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang pegang pengumuman. Haleluya, firman menjadi sebuah hal yang menuntut kehidupan kita. Makanya kita membutuhkan firman setiap saat. Amin. Ya, ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, gerakan bertekun setiap hari Senin. Jadi setiap hari Senin jam 6 sore hingga jam setengah 8 malam. Di tempat ini juga diadakan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah PGIS. Jadi bagi Bapak Ibu yang bisa, kami mengundang untuk Bapak Ibu bisa join di prayer group setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore hingga selesai. Kemudian untuk pengumuman yang ketiga, ya karena ini akhir bulan ya Bapak Ibu Saudara, jadi kami mengundang untuk beberapa nama yang kami sebutkan boleh bisa maju ke depan ya, bisa maju ke depan. Kita akan
mendoakan, karena kita percaya doa dari saudara rohani kita itu akan membawa kita naik dan tidak akan pernah turun juga. Andreas, Nathan ada, Cik Devi ada, Pasya ya di sekolah minggu dipanggilin dulu minta tolong ya. Ya, di sana banyak makanan. Bapak Trio, Mas Trio sama Bapak Randy ya. Kami undang yang udah ada di tempat ini boleh maju ke depan, kita akan bersama-sama mendoakan. Yang sudah siap boleh maju ke depan. Yang sudah diisi. Berdoa bagi saudara kita yang berulang tahun sembari sekaligus berdoa untuk berkat yang sudah tersedia di depan. Terima kasih. Oke, mari kita tundukkan kepala, jemaat arahkan tanganmu kepada saudara keluarga kita yang di depan ulang tahun. Bapak, dengan penuh rasa syukur pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ulang tahun bulan ini. Randy, Nathan, Cidevi, Rio maupun juga Pasya, bahkan Andreas yang tidak bisa hadir. Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan tercurah kepada keluarga kami ini, dan kemurahan-Mu akan terus memperlengkapi anak-anak-Mu dan terus menambahkan pengenalan akan Tuhan dalam hidup mereka, juga kepada sekalian kami berkat-Mu yang akan terus tercurah bagi tiap-tiap kami. Kesehatan ilahi Tuhan sertakan, kesuksesan masa depan Tuhan berikan, dan Kau angkat mereka menjadi terang-Mu, angkat mereka menjadi garam-Mu dimanapun mereka berada. Dalam aktivitas apapun harian mereka, mereka terus mengingatkan orang tentang Tuhan lewat hidup anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pertambahkan usianya, pertambahkan hikmat pengenalan, marifat akan kasih Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup tercurah kepada setiap umat. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga dalam perjamuan kasih pagi ini telah tersedia. Tuhan, siapapun yang mengerjakannya, Bapa memberkati, Bapa mengembalikannya berlipat kali ganda, dan Tuhan terus memperlengkapi hidupnya dan semua kami yang percaya. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikanmu kaya, dan susah payah tidak akan menambahinya. Terus andalkan Tuhan, terus bertekun dalam kasih Tuhan, Dia memenuhi segala kebutuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Dimulai dari saya, nanti jemaat akan kasih salam dan lanjut di luar sana. Tuhan memberkati oleh